Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sistem Manajemen Organisasi Industri ingin mempresentasikan tentang diagram dan matriks SWOT pada PT Wiriako Utama. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu ada yang bernama Novel Fajar, Arda Bagus, Ataya Hafsah, Raden Adita, Anastasia Okta, serta Bagas Putra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Profil perusahaan. PT Wiriaco Utama Purwokerto merupakan pabrik es yang berkomitmen dalam menyediakan produk es batu dengan berbagai jenis dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen konsumen. Produk es yang dihasilkan menyangkut es balok besar, es serut, dan es kristal yang dirancang untuk memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan dengan tujuan melayani kebutuhan rumah makan, hotel, rumah tangga, dan berbagai sektor lainnya. Ada sejarah perusahaan. PT Wiriaco Utama memiliki sejarah yang panjang sejak pertama kali didirikan pada tahun 1980-an oleh seseorang berusaha asal Jepang. Nama Wiriaco sendiri berasal dari penamaan khas yang mencerminkan warisan Jepang yang mungkin terinspirasi dari nilai budaya atau filosofi tertentu yang dibawa oleh pendiri awalnya. Di awal operasinya, PT Wiriaco Utama fokus memproduksi es batu untuk kebutuhan industri lokal. Beberapa bisnis kuliner dan sekitarnya. Seiring waktu, reputasi pabrik ini tumbuh berkat kualitas es batu yang dihasilkan yang dikenal jernih dan higienis, hubungan baik dengan pelanggan, dan komitmen terhadap kualitas menjadi fondasi keberhasilan pabrik. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi yang di dalam PT Wiriako. Yang pertama ada direktur utama, selanjutnya ada manajer produksi, dan di dalamnya ada tim produksi. Yang kedua ada manajer keuangan dan administrasi, yang di dalamnya ada staf administrasi dan staf keuangan. Yang ketiga ada manajer penjualan dan pemasaran, yang di dalamnya ada tim penjualan dan distribusi. Selanjutnya ada masalah pada perusahaan. Yang pertama adalah tingginya permintaan saat puncak musim panas, sehingga kapasitas mesin yang terbatas dapat menyebabkan keterlambatan dalam memenuhi pesanan. Yang kedua, ada keterbatasan ruang penyimpanan untuk es batu yang menyebabkan penumpukan produksi yang menghambat proses produksi. Yang ketiga, ada ketergantungan pada listrik membuat pabrik rentan terhadap gangguan produksi, seperti pemadaman listrik yang mendadak, sehingga menyebabkan terhentinya proses pendinginan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama mampu memproduksi beberapa tipe es batu. Yang kedua dapat memproduksi pesanan dalam jumlah banyak dan fleksibel. Yang ketiga kualitas air yang terus dijaga. Weakness-nya yang pertama keterbatasan ruang penyimpanan membuat es batu menumpuk sehingga proses produksi dapat menghambat dan mengurangi efisiensi pabrik. Yang kedua ada ketergantungan tinggi pada energi listrik membuat pabrik rentan terhadap pemadaman yang menyebabkan kerusakan pada es batu yang diproduksi. Ketiga, ruang produksi yang terlalu sempit membatasi fleksibilitas dalam pengoperasian dan penataan peralatan. Yang ketiga ada opportunities, meningkatkan permintaan selama musim panas, memberikan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, investasi dalam teknologi penyimpanan yang lebih canggih dan efisien, dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan serta menjaga kualitas es lebih baik. Lalu menjalin kerjasama dengan mitra dari sektor perhotelan dan restoran besar dapat memberikan stabilitas permintaan jangka panjang. Yang keempat ada trade. Ketergantungan pada listrik yang tinggi membuat pabrik sangat rentan terhadap pemadaman. Yang kedua, adanya kompetitor lain yang menawarkan harga atau kualitas yang lebih kompetitif. Lalu kenaikan harga listrik dan kebutuhan operasional lainnya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, TOS metrik. Ini adalah gambar tabel TOS metriknya. Terus untuk analisisnya, yang pertama ada analisis SO strategis menggunakan fleksibilitas produksi S2 untuk memenuhi lonjakan permintaan selama musim panas. 01 memanfaatkan kualitas air S3 untuk menarik mitra dari sektor perhotelan dan restoran besar 03 dan mengembangkan lini produksi es batu premium untuk pasar niche 03. Kekuatan pada kualitas S3, perusahaan dapat memasuki pasar es batu premium yang lebih menguntungkan, khususnya di sektor perhotelan dan restoran mewah. Terus yang kedua, analisis WO strategis, memanfaatkan peningkatan pendapatan selama musim panas. O1 untuk mendanai ekspansi ruang produksi W3, mengoptimalkan kualitas air S3 untuk menarik pelanggan premium T2. Kompetitor yang menawarkan harga lebih murah, perusahaan bisa menonjolkan kualitas sebagai keunggulan untuk menarik segmen pasar yang lebih peduli terhadap kualitas dibanding harga dan memanfaatkan fleksibilitas produksi S2 untuk menyesuaikan dengan lonjakan biaya listrik ketiga. Terus yang ketiga, analisis WT strategis, diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada listrik. Kedua,
T1 menggunakan sumber energi alternatif sebagai genset atau energi terbarukan. Perusahaan dapat mengurangi risiko pemadaman listrik yang dapat mengganggu operasi dan merancang tata letak ruang produksi yang lebih efisien untuk mengatasi ruang sempit. 23 T3. Terus yang keempat, analisis WT strategis. Strategi WT bersifat reaktif dan fokus pada pengurangan dampak kelemahan internal secara ancaman eksternal. Pendekatan ini membantu perusahaan menjadi tangguh dan dalam menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan dan diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada listrik. W2 T1 menggunakan sumber energi alternatif seperti genset atau energi terbarukan. Perusahaan dapat mengurangi risiko pemadaman listrik yang dapat mengganggu operasi. Lalu selanjutnya yaitu ada strategi analisis. Yang pertama strategi ST atau strength street, yaitu dengan kapasitas produksi besar dan efisiensi operasional, tawarkan harga bersaing untuk mencegah masuknya pesaing baru. Yang kedua, pasarkan es batu sebagai produk dengan standar kebersihan tinggi yang dapat menjadi pembeda utama dibanding produsen tradisional. Lalu dengan strategi WT weakness street, yang pertama menyusun strategi pengolahan risiko seperti diversifikasi pelanggan untuk mengurangi dampak penurunan permintaan musiman atau perubahan kebijakan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan program insentif pemerintah untuk menerapkan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan agar dapat memenuhi regulasi dengan biaya yang terjangkau. Lalu strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama, dengan ketersediaan air melimpah di Purwokerto, pabrik dapat meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan tinggi dari sektor kuliner dan pariwisata, terutama di daerah wisata. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan produksi yang kuat untuk memasuki pasar baru seperti logistik, makanan, beku, atau pengolahan ikan yang membutuhkan es batu dalam jumlah besar. Lalu strategi WO, Weakness Opportunity. Yang pertama, kurangi biaya operasional dengan menggunakan teknologi modern yang hemat energi, seperti mesin pembuat es dengan efisiensi tinggi. Lalu yang kedua, diversifikasi produk es batu seperti es kecil, minuman, atau es berbentuk unik untuk menarik pasar premium dan modern. Lalu ini ada gambaran tabel ratiometrik sebagai berikut. Lalu next. Lalu job analysis dan description job. Yang pertama, direktur utama bertugas untuk merumuskan visi misi strategi perusahaan, membuat keputusan strategi, memantau kinerja seluruh divisi untuk memastikan target tercapai, dan menjalin hubungan dengan mitra dan pihak eksternal lainnya. Yang kedua, manajer produksi bertugas untuk mengelola dan mengawasi proses produksi agar efisiensi, memastikan ketersediaan bahan baku dan jadwal produksi sesuai permintaan pasar, menangani masalah teknis yang muncul di area produksi, dan memastikan keselamatan kerja di area produksi. Yang ketiga, tim produksi bertugas untuk mengoperasikan mesin produksi sesuai SOP, melakukan perawatan mesin ringan, dan menjaga kebersihan area produksi. Oke, selanjutnya yang kelima ada manajer keuangan dan administrasi yang tugasnya untuk mengelola arus kas perusahaan, termasuk pembayaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Yang keenam ada staf administrasi dan keuangan yang tugasnya untuk melakukan pencatatan transaksi harian dan membantu pengarsipan dokumen penting. Yang ketujuh ada manajer penjualan dan pemasaran yang bertugas untuk merancang strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, mengawasi tim penjualan dan distribusi. Yang kedelapan ada tim penjualan dan distribusi bertugas untuk menjual produk langsung ke pelanggan, mendistribusikannya, dan melaporkan hasil penjualan kepada manajer. Selanjutnya dibacakan oleh Raden. Baik, untuk selanjutnya yaitu efektivitas struktur organisasi dan pembagian job desk. Jadi pada PT Wiryako sendiri, untuk efektivitas struktur organisasinya itu cukup sederhana dan cocok seperti pada UMKM semestinya. Namun ada beberapa area yang berpotensi untuk diperbaiki seperti tumpang tindih tugas, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan cara pendelegasian tugas yang lebih jelas. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu untuk setiap orangnya itu bisa lebih jelas. Nah, yang kedua, PT Wiryako dapat membangun tempat produksi yang lebih besar dengan tata ruang efisien. Karena mengingat satu daerahnya itu cukup kecil dan untuk mobilitasnya juga agak susah. Nah, yang ketiga, tidak disarankan untuk penambahan karyawan di bagian produksi di PT Wiryako dikarenakan seluruh karyawan totalnya 50 orang dan dibagi sebanyak 3 shift kerja. Karena sistem kerja yang pada PT Wiryako sendiri yaitu 24 jam non-stop. Next, baiklah, itu yang bisa dapat kami paparkan berdasarkan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.